Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan pelajari modul 6, yaitu tentang penyelesaian persamaan nonlinier, metode secant dengan modifikasi tabel. Nah, kita pelajarin ini untuk penyelesaian persamaan nonlinier. Dengan dasar teorinya, metode secant merupakan perbaikan dari metode regula Fauci dan Milton-Rapson, di mana kemiringan dua titik dinyatakan secara diskrit dengan mengambil bentuk garis lurus yang melalui satu titik. Nah, ini bisa dilihat sendiri untuk penurunan rumusnya, bisa diingat-ingat sendiri, dan kita langsung aja masuk ke algoritmanya. Untuk algoritma metode secant, yang pertama kita harus mendefinisikan dulu fungsi fx-nya. Lalu kita ambil range XAB dengan jumlah pembagi P, dan kita masukkan toleransi error beserta iterasi N-nya. Selanjutnya kita gunakan metode tabel. Nah, untuk apa nih kita gunakan metode tabel? Kita gunakan metode tabel itu untuk kita dapetin nilai pendekatan awalnya, si X0 dan X1-nya. Nah, kalau misalnya nggak diketahui fungsi tanpa ada nilai pendekatan awal, titik pendekatan awal, berarti kita bisa gunakan metode tabel ataupun juga bisa kita gambarkan grafisnya untuk kita ketahui titik pendekatan awalnya. Selanjutnya kita hitung fx0 dan fx1 sebagai y0 dan y1. Nah, ini udah masuk ke metode secantnya. Bisa kita cari nilai x-nya untuk setiap iterasi, dan akar persamaan adalah nilai x yang terakhir. Oke, kita masuk ke contoh aja. Nah, ini ada contoh. Ini ada contoh dengan fungsi ini, dia udah ada gambar grafisnya itu ada dia memotong di 3 titik. Tapi sekarang kita mau lihat menggunakan metode tabel. Nah, di sini diketahui juga dengan x atasnya 2 dan x bawahnya itu 0, lalu kita tentukan nilai n. Masih ingat kan cara di metode tabel? Nih, kita ulang dikit. Pertama kita itu tentukan jumlah pembagi n-nya, yaitu kita di sini pakai 10. Selanjutnya nilai h-nya kita cari dengan x atas dikurangi dengan x bawah dibagi dengan n, yaitu 2 dikurangi dengan 0 dibagi dengan 10. Oke, selanjutnya untuk i sama dengan 0 sampai dengan n, hitung x1. Nah, ini untuk ini kita hitung x1-nya. Ya, x1-nya yaitu rumusnya x bawah ditambah i kali h. X bawahnya f4. Nah, di sini 0 dikali dengan i-nya itu berapa? Yaitu 1 dan dikali dengan h. H yaitu 0,2. Dan begitu juga seterusnya. Pasti masih ingat kan, baru beberapa minggu ke belakang kita pelajarin. Dan ini juga untuk cari nilai fx-nya itu dengan kita masukkan nilai x-nya ini ke dalam fungsi. Nilai x-nya kita masukkan ke dalam fungsi yang diketahui, sehingga kita dapatkan nilai fx-nya sebagai berikut. Nah, ini kita udah dibuat. Selanjutnya, bila fx sama dengan 0, maka x adalah penyelesaian. Ini nggak ada nih yang nilainya 0. Kan semuanya tuh nggak ada yang 0. Bila fx kali fx tambah 1 kecil dari 0, maka fx kecil dari fx tambah 1, maka x adalah penyelesaiannya. Ini kita cari, untuk ini kita cari nilai yang terkecilnya itu berapa. Nah, di sini kita dapetin nilai terkecilnya itu yaitu min 0,0483 dengan min 0,376. Sehingga kita ambil nilai 1 dan 1,2 sebagai nilai pendekatan awal x0 dan x1 yang akan kita gunakan pada metode secant. Oke, nah kita udah dapetin nih nilai pendekatan awalnya yaitu 1 dan 1,2, yaitu 1 sebagai x0 dan 1,2 sebagai x1-nya. Selanjutnya kita hitung nilai fx-nya. Nah, setelah pertama kita buat dulu nih kita iterasinya mau berapa. Di sini iterasinya itu sampai dengan 5. Dan kita udah dapat nilai pendekatan awalnya yaitu 1 dan 1,2 dengan error toleransi yaitu 0,0001. Selanjutnya kita cari nilai fx-nya. Nah, rumus nilai fx-nya itu sama dengan ini yang udah diketahui, nilai fungsi yang udah diketahui. Kita masukkan nilai x ke dalam fungsi fx ini dan akhirnya kita dapatkan nilai ini.
dan nilai fx 0 dikasih untuk y0, fx1 dikasih untuk y1, dan seterusnya. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu kita cari nilai x-nya. Tadi kan kita baru dapetin nilai untuk x0 dan x1, dan fx0 dan fx1. Jadi sekarang kita perlu x2-nya, x3-nya, dan seterusnya. Kita gunakan rumus ini. Nah, rumus yang udah tadi diturunin di atas nih, penurunan rumusnya tadi, didapetin rumus ini untuk kita mencari x ditambah 1-nya. Ini untuk x2, kita gunakan rumus itu, yaitu xi, yaitu x1 dikurang dengan x0 dikali dengan x1 dikurang dengan y1 dikali dengan x1 kurang x0 dibagi dengan y1 kurang y0. Nah, ini rumusnya nih. Hingga dapatnya nilainya segini. Siap kita dapat x, berarti kita udah bisa cari y-nya. Waktu kita udah dapat y, kita udah bisa lagi cari x yang di bawahnya, dan seterusnya. Oke, untuk langkah terakhirnya, kita cari nih sekarang nilai errornya. Gimana sih rumusnya? Kita cari nilai errornya. Kita perlu errornya itu saat iterasi 1 dan seterusnya. Untuk iterasi 0 itu kita nggak perlu nilai errornya. Jadi caranya itu fx1 dikurang dengan fx0. Dia dapat nilai errornya. Ini juga gitu, berarti fx2 dikurang dengan fx1 dan seterusnya. Lalu kita lihat solusinya. Nah, gimana kita lihat, kita bisa tahu dia solusinya atau bukan. Nah, ini ada nih rumusnya. Jika nilai dari ini lebih kecil dari nilai toleransi errornya itu, maka dia solusi. Kalau dia lebih besar, maka dia bukan solusi. Nah, ini bisa dilihat, ini 0,3 lebih besar, ini lebih besar, dan 0,000006, yaitu kan lebih kecil dari 0,0001, maka X saat iterasi ke berapa nih? Iterasi kelima ya, iterasi kelima yang merupakan solusinya. Itu berarti nilai akar persamaannya yaitu yang ini, nilai X ini yang jadi akar persamaannya. Oke, selanjutnya untuk flowchartnya mungkin bisa dibaca sendiri, karena juga kita kan udah di lab juga udah pernah diajarin tentang cara baca flowchart. Pasti kalau udah ngerti, diulang-ulang lagi biar waktu UTS nanti bisa dijawab. Dan ini yang dari yang kakak jelasin ini, kalau ada yang kurang kakak mohon maaf, kalau ada silap kata kakak mohon maaf juga. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.